Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, rahimakumullah. Masuk dalam bab 22 dari kitab Tauhid, yaitu babun fi himayati Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Jadi di situ disebut babun ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid. Tapi ini adalah bab yang ke-22. Jadi babun ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhidi wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Itu dia lengkapnya, lengkap judul atau topik bab yang ke-22 ini yang diterjemahkan dalam kitab kita, yaitu upaya Rasulullah dalam menjaga tauhid dan menutup jalan yang menuju kepada kemusyrikan. Tapi ini adalah bab yang menekankan bab-bab sebelumnya tentunya. Karena bab-bab sebelumnya, bab yang ke-21, bab ke-20 dan bab-bab sebelumnya itu semua adalah menerangkan hadis-hadis Nabi SAW mengenai anjuran atau perintah untuk menjauhi syirik. Jadi kalau kita dah fahami hadis-hadis yang pernah kita baca, kita juga akan fahami itulah bentuk Nabi SAW menjaga tauhid umat ini. Itulah bentuk dari Nabi SAW menjaga tauhid umatnya, yaitu umat Nabi SAW. Nah, di sini sekali lagi penekanan agar kita lebih faham lagi, yakni bahwa Rasulullah SAW benar-benar berupaya semaksimal mungkin agar umatnya terjauh daripada kesyirikan. Dan juga dari sini kita akan fahami insyaallah taala bahwa dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling utama. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling utama. Walaupun misalnya ada di situ yang menyebutkan dakwah tauhid ini adalah dakwah yang memecah belah misalnya. Dakwah tauhid adalah dakwah Wahabi misalnya. Itu semua adalah syubhat-syubhat, yakni kata-kata yang tidak boleh kita dengar. Kenapa? Karena kata-kata tersebut adalah talbis. Karena kata-kata tersebut adalah talbis. Kenapa kita sebut demikian? Karena menyelisih nas. Menyelisih nas. Taib. Jadi kita langsung baca di sini. Di sini disebut upaya Rasulullah yang ditulis dalam babnya ini Al-Mustafa. Al-Mustafa yaitu ada yang menyebutkan nama dan juga sifat daripada Nabi SAW yang menunjukkan beliau adalah orang yang terpilih. Jadi di sini langsung diterjemahkan Rasulullah SAW. Dalam menjaga tauhid, yakni menjaga di sini maksud di dalamnya mengajarkan umatnya tauhid apa saja yang harus dilakukan, yang harus diamalkan, dan juga menutup jalan-jalan yang menuju kepada kemusyrikan. Menutup jalan-jalan yang menuju kepada kemusyrikan, yakni menutup wasilah jalan menujunya. Jadi jalan atau wasilah tersebut pada asalnya itu sebenarnya tidak haram, tapi itu karena mendekatkan seorang kepada jalan kemusyrikan, kesyirikan, maka itu pun ditutup. Maka itu pun ditutup oleh Nabi SAW. Contoh misalnya memuji sebagaimana dalam bab sebelumnya. Memuji pada asalnya boleh atau tidak, tapi karena pujian, karena ada sebagian pujian yang membawa kepada kesyirikan, maka Rasulullah SAW stop. Yakni pujian yang mana satu? Pujian yang berlebihan. Dalam hal memuji sampai menyebutkan Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan beliau. Sehingga Nabi SAW dalam hadis sebelumnya bab ke-21 kita sebutkan la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan di dalam memujiku sebagaimana halnya orang-orang Nasrani, Kristen memuji Nabi Isa.
Nah, ini adalah pujian yang berlebihan, ini adalah wasilah, ini adalah jalan menuju kesyirikan. Sehingga Nabi SAW mencegah itu semua. Itu contohnya. Dan di sini sekali lagi bab yang ke-22 akan lebih kita ditekankan dan lebih kita fahami betul-betul Nabi SAW itu benar-benar berupaya, berusaha keras di dalam menutup jalan-jalan itu. Taib. Ayat yang pertama yang dinukilkan oleh penulis di sini adalah surah At-Taubah ayat 128. Surah Taubah ayat 128. Di situ disebut firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dia surah Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Di situ disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, di situ kalau kita lihat ini ayat, yakni ayat yang menekankan bahwasanya benar-benar Nabi SAW diutus, telah diutus. Dengan adanya kata laqad itu adalah menunjukkan kata penegasan di situ yang menunjukkan benar-benar, sungguh-sungguh. Rasulullah SAW yaitu Muhammad sungguh-sungguh benar-benar diutus kepada kaummu sendiri. Di sini khilaf ulama apa yang dimaksud dengan min anfusikum, yaitu dari dirimu sendiri. Dari dirimu sendiri ini ada yang menyebutkan dari kaumnya Nabi SAW sendiri, yaitu kaum Arab. Kemudian ada yang menyebutkan keumuman manusia secara keseluruhan, karena Nabi SAW pun yakni diutus dari kalangan manusia, tidak di kalangan malaikat misalnya. Dan ini tafsiran kedua-duanya boleh. Tapi yakni yang mengatakan bahwa Nabi SAW diutus dari kaum Arab, itu pun menunjukkan tafsiran yang lebih khusus lagi. Yang ini menunjukkan bahwasanya kaum Arab itu ada unsur istimewa, ada unsur istimewa dari orang-orang non-Arab. Jadi kita akui Arab itu ada kelebihannya secara umum. Secara umum, tentu secara khusus itu akan dilihat dari ketakwaan masing-masing. Boleh jadi orang ajam, orang non-Arab lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang Arab karena disebabkan ketakwaan. Tapi kita di sini berbicara yakni keutamaan secara umum, secara jenis. Kan banyak tuh, ada jenis Melayu, ada jenis Cina, ada jenis orang putih, orang barat, macam-macam, banyak jenisnya. Nah, jenis mana satu yang paling istimewa di antara jenis-jenis manusia ini? Kita jawab Arab. Kita jawab Arab. Kenapa? Arab ini diturunkan di kaum tersebut Nabi SAW. Kalau bukan karena Nabi, tidak mereka menjadi istimewa. Itu saja. Ini secara umum. Tapi kalau secara khusus per khusus, yaitu kita rujuk kepada ketakwaan masing-masing. Jadi benar-benar Rasulullah SAW diutus yakni kepada seluruh manusia dan kepada Arab secara khusus. Itu dia kalau kita boleh simpulkan. Jadi benar-benar Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, dan dikhususkan kepada kaum Arab. Nah, berarti kita dah faham sekarang Rasulullah SAW diutus, berarti beliau alaihi salatu wasalam itu yakni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana sifat-sifat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kita telah bahas masalah ini secara rinci, secara panjang dalam kitab Syama'il An-Nabi SAW. Syama'il Muhammadiyah, itulah dia sifat-sifat Nabi SAW yang diutus. Jadi kalau mau, kalau ada yang tanya bagaimana sifat-sifatnya, karena di sini sifatnya sebagian saja ini disebut. Bagaimana sifat rincinya? Rujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang alhamdulillah pernah kita bahas selesai di kajian majlis ini. Taib. Dan pernah kita sebutkan di antara nama-nama Nabi alaihi salatu wasalam, pernah kita sebutkan dibagi menjadi dua bagian.
ada nama khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga ada nama mushtarak, yakni nama yang bergabung, nama yang yakni bergabung dengan nabi-nabi yang lain. Nama yang khusus misalnya Nabi alaihi wasallam dinamakan Muhammad, kemudian juga Nabiul Malhamah, dan juga nama-nama yang lain. Nama yang bergabung dengan yakni para anbiya yang lain itu banyak juga, termasuk di dalamnya adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah yaitu nabi yang pengasih, penyayang. Dan itu yang disebut di dalam yakni ayat ini. Baik, kita lanjut baca ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kita dah faham. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu adalah sekarang kita akan diterangkan bagaimana sifat daripada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam dan kepada orang Arab secara khusus, yaitu berat terasa olehnya penderitaanmu. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berarti ini Rasul ini yakni bukan hanya yakni sekedar menyampaikan apa yang wajib dia sampaikan, tapi lebih daripada itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya itu merasakan bahagia, beliau pun bahagia. Kalau umatnya merasakan sakit, beliau pun sakit. Ini sifat yang pertama. Dan ini luar biasa, dan ini adalah sepatutnya yakni sifat daripada pemimpin. Sifat daripada pemimpin seperti ini. Karena kalau ada sifat pemimpin seperti ini, maka insya Allah rakyatnya akan sejahtera. Rakyatnya akan pasti sejahtera dan dia tidak akan kaya sendiri. Itu dia. Walaupun ada kesempatan untuk kaya, tapi karena ini sifat yang luar biasa nih, yakni yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Taib. Kemudian azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum, harisun 'alaikum. Yang kedua, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Harisun 'alaikum disebut haris. Yakni betul-betul sungguh-sungguh, itu makna haris. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi dia buat, dia lakukan, praktik. Itu dia haris. Jadi kalau misalnya saya ingin kawan saya misalnya mendapat kebaikan, tapi omong doang gitu istilahnya, duduk di kursi, tapi itu saja, tidak ada action untuk membantu kawannya, itu bukan haris. Tapi dia yang haris ini, dia sebut, kemudian dia bertekad, kemudian dia jalankan usaha-usaha sepenuhnya, maka disebut kalimat haris ini. Jadi bukan yakni keinginan yakni saja, tapi ada keinginan plus usaha di situ, makanya disebut haris. Ada yakni menginginkan, kata-kata bahasa Arab yang menginginkan, misalnya yuridu, itu pun menginginkan, ingin, mau. Uridu, yuridu, itu juga mau. Tapi lebih dalam maknanya adalah haris. Haris, yakni keinginan yang luar biasa yang ditandai dengan action, usaha untuk itu. Maka disebut di sini sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Jadi tadi dah yakni sifat yang pertama, merasakan apa yang dirasakan umatnya daripada kesedihan-kesedihan ada, berat-berat yang ada gitu. Nah, di samping itu yang kedua, yakni beliau sangat menginginkan kesejahteraan, keselamatan untuk umatnya di dunia dan khususnya di akhirat. Itu dua. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Ini juga sifat yang ketiga. Penyayang kepada seluruh manusia pada umumnya, tapi untuk kaum mukminin sayangnya spesial, sayangnya sayang khusus. Sayangnya sayang khusus. Misalnya ada dua orang kafir dan muslim. Dia punya uang cuma hanya sekedar membantu satu orang. Yang mana yang harus dipilih, yang diutamakan untuk dibantu? Yang paling diutamakan adalah yang muslim. Tapi kalau ada dua-dua, misalnya cukup untuk dua orang bantuannya, ya dibantu keseluruhannya. Ini membab kemanusiaan. Tapi kalau misalnya itu saja yang dia punya,
terus satu orang yang boleh dibantu, maka yang dipilih tentunya orang muslim. Nah, ini sekali lagi yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini sangat sesuai. Dan ini menunjukkan kedalaman pemahaman daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini orang misalnya bertanya, apa kaitan dengan tauhid? Begitu kan? Apa kaitan dengan tauhid? Padahal tadi babnya ini adalah upaya Rasulullah SAW dalam menjaga tauhid dan menutup jalan yang menuju kepada kemusyrikan. Terus ini surat Taubah ayat 128. Ada kaitan dengan tauhid apa tidak? Ya secara zahir-zahirnya ini tidak ada. Ya kita faham bagaimana Rasulullah SAW itu kasih sayang, begitu dan sebagainya kita faham. Cuma orang yang bertanya ini tidak begitu dalam pemahamannya. Karena dia dalam pikirannya adalah kesusahan, kemudian kesenangan, yakni pengasih dan penyayang itu sebatas zahir dunia saja. Dan itu tentunya keliru. Itu termasuk, tapi yang lebih yakni utama lagi bagi Rasulullah SAW adalah keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Itu dia. Nah, untuk mendapatkan keselamatan akhirat, tiada lain dan tiada bukan caranya adalah tiada lain dan tiada bukan caranya adalah satu-satu caranya adalah tauhid. Itu dia. Satu-satunya cara adalah tauhid. Nah, itu dia. Jadi di sini kalau kita yakni kembali kepada ayat ini, maka jelas sekali di sini. Jelas sekali. Azizun alaihi ma'anitum, sifat yang pertama. Yakni Rasulullah SAW itu berat terasa olehnya penderitaanmu. Memang kalau Rasulullah SAW melihat penderitaan para sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy pada waktu awal Islam, sakit Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW yakni sakitnya itu sebatas dia melihat, tapi setelah itu dia yakni Rasulullah SAW memberikan pengharapan kepada orang yang disiksa. Misalnya keluarga Ammar bin Yasir misalnya. Kan itu keluarga yang paling awal-awal disiksa. Itu tidak. Ibunya, bapaknya mati. Dia sendiri yang selamat. Ini masyhur kisahnya. Tapi Rasulullah SAW sedih, memang sedih. Tapi siksa itu sebatas dunia saja. Kalau udah mati, dah khalas. Nah, tapi Rasulullah SAW yakni memberikan harapan, memberikan janji kepada keluarga Yasir, yaitu dengan surga. Tenang dah. Keluarga Yasir pun tenang dah. Artinya kesedihan Rasulullah SAW itu sebatas dunia dan itu sekejap, sebentar saja, tidak lama-lama. Kenapa? Karena nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih, yaitu surga di situ. Tapi Rasulullah SAW ketika melihat keadaan yang menyebabkan atau yang boleh menyebabkan kesengsaraan di akhirat, maka Rasulullah SAW pun itu yang kesedihannya lebih. Misalnya contoh Rasulullah SAW melihat seorang anak Yahudi yang sedang sakit. Rasulullah SAW menyebutkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah maka kamu akan selamat. Itu dia, kamu akan selamat. Dan bukti nyata sekali adalah yakni di paman Nabi alaihi salatu wasallam. Pakcik Nabi, paman Nabi alaihi wasallam, dah kita baca hadisnya. Bagaimana Rasulullah SAW sedih betul-betul itu. Itu tidak. Berhari-hari Rasulullah SAW sedih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat pamannya mati dalam keadaan syirik. Misalnya ibu bapaknya Rasulullah SAW pun mati dalam keadaan syirik. Dan beliau sedih. Tapi Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala dah putus harapannya, diputuskan harapannya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir dah stop dah. Nah, khusus bagi paman beliau itu diberikan keistimewaan yang pernah kita sebutkan. Jadi ini sekali lagi ini menunjukkan Rasulullah SAW dalam yakni fokus yakni keselamatan yang ingin capai Rasulullah SAW adalah keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Kalau orang itu dah tauhidnya bagus, tauhidnya mantap, kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW, itu adalah ciri-ciri kebahagiaan. Walaupun misalnya dalam zahirnya orang ini tidak misalnya susah hidupnya, macam tu miskin dan sebagainya, tapi ketahuilah biidznillah ta'ala dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat.
Jadi sekali lagi ayol ikhwah, ini ayat sesuai sekali di dalam bab ini dan sekaligus untuk membuka pikiran kita bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah dengan dakwah tauhid, kemudian berdakwah dengan segala konsekuensinya itu dalam rangka beliau berupaya menjaga tauhid, dan itu sekaligus itulah bentuk daripada kasih sayang beliau. Itulah bentuk usaha, bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru kalau orang menyebutkan orang yang berdakwah ke dakwah tauhid ini memecah belah. Keliru kalau orang menyebutkan dakwah, misalnya disebut dakwah Wahabi misalnya, itu memecah belah. Karena kalau menyebutkan dakwah Wahabi atau misalnya dakwah tauhid, pada praktiknya, pada amalannya, pada kenyataannya, dakwah tauhid menyebutkan amalan ini syirik, macam tu. Amalan ini tidak boleh, amalan ini tawasul ini yang jenis macam ini masih sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama, sesuai dengan nas. Itu yang mereka sebut dakwah Wahabi, betul tidak? Jadi kalau mereka menyebutkan dakwah tauhid ini dakwah memecah belah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh dakwah Nabi SAW dakwah pemecah belah. Itu dia. Kenapa? Karena dakwah Nabi SAW seluruhnya dakwah tauhid. Dari awal Islam, dari masa Mekah, dari masa Mekah ke Madinah, dakwah tauhid. Dan berperangnya Rasulullah SAW pun demi menegakkan tauhid. Itu dia. Siapa lawan Rasulullah SAW ketika berperang? Mana ada perang lawan Muslim? Tidak ada. Itu tidak. Yang dia lawan perang adalah yakni keluarga mereka sendiri. Dah kita sebutkan. Ada yang membunuh bapaknya sendiri, ada yang membunuh pamannya sendiri, ada yang membunuh keluarga sendiri, kabilahnya sendiri. Itu di dalam perang Badar tuh. Jadi kita ketahui itu tujuannya apa itu? Untuk menegakkan tauhid. Kalau itu yang disebut pemecah belah, ya silahkan kalau berani. Begitu. Tapi kita kan taklah sampai perang. Gitu. Kita hanya menjelaskan saja. Cuma kalau disebut menjelaskan saja, sudah disebut yakni pemecah belah, ini berarti siapa yang memecah belah? Ibarat menunjuk dengan satu jari yang lain kembali kepada dia. Yang menunjuk. Jadi itu. Jadi sekali lagi ayul ikhwatul akhwat, semuanya ini perlu difahami bahwasanya Rasulullah SAW ini ciri-cirinya, sifat-sifatnya di dalam surah At-Taubah ayat 128. Ini dia nih. Yani berat terasa olehnya penderitaan umatnya kalau umatnya itu syirik. Berat sekali Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW menginginkan keimanan dan keselamatan, khususnya keselamatan akhirat untuk umatnya. Inilah caranya, tauhid. Jadi sampai Rasulullah SAW perang, begitu. Sampai Rasulullah SAW, yakni para sahabatnya terbunuh untuk mendakwahkan dan menjaga tauhid ini. Jadi Rasulullah SAW sekali lagi perang untuk menegakkan tauhid, bukan untuk sekedar perang-perang untuk gagah-gagahan istilahnya, untuk kuat-kuatan tidak, atau mungkin perang untuk misalnya balas dendam tidak. Buktinya pada waktu pada waktu Fathu Mekah. Buktinya pada waktu Fathu Mekah, yaitu penaklukan pembukaan kota Mekah. Kalau memang Rasulullah SAW itu tujuannya adalah balas dendam, pasti itu yang pernah memusuhi Rasulullah SAW sebelum hijrah itu pasti dipenggal kepalanya. Itu tidak. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu karena mereka pun masuk Islam. Jadi mereka dah selesai. Abu Sufyan misalnya contoh. Jadi baru dekat-dekat Fathu Mekah baru dia Islam. Sebelumnya dia panglima perang Uhud. Itu panglima perang Uhud. Melawan Rasulullah SAW. Kalau memang betul-betul Rasulullah SAW perang untuk membela diri, maka atau membalas dendam, maka yang paling pertama dibunuh itu Abu Sufyan. Khalid bin Walid misalnya tuh. Khalid bin Walid itu mau dekat-dekat Fathu Mekah baru masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW inilah dia. Karena dia lihat misalnya Abu Sufyan, terus Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah SAW kelihatan ciri aslinya sebagai seorang Rasul. Jadi beliau bergembira, gitu, bergembira Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Begitu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan ini baru saja masuk Islam tuh. Tapi karena Islamnya ini sangat-sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Karena dengan itu nanti Abu Sufyan akan selamat di akhirat.
Jadi gitu ayul ikhwatul akhwat nih, difahami betul-betul ayat ini bahwa ini adalah dasar. Dasar. Jadi bukan berarti yakni ulama-ulama kita atau ustadz-ustadz kita membahas kitab tauhid terus menyebutkan ini syirik, ini bid'ah, ini kafir, ini kufur misalnya, itu bukan berarti orangnya pembenci. Tidak. Bukan berarti orangnya kasar misalnya, tidak. Tapi yang mendengar itu mungkin belum paham. Sehingga selalu kita sebutkan yakni apa yang dimaksud dengan syirik. Jadi beda antara menyebutkan hukum sifat dengan pelaku. Hukum sifat dengan pelaku. Contoh misalnya orang-orang yang minta kepada kuburan misalnya, orang-orang yang minta kepada kuburan itu termasuk syirik, musyrik. Nah, ini kita menghukumi sifatnya. Tapi kalau orang per orang, itu case itu kan, orang per orang, individu orang per orang, maka ini perlu dicek. Karena ini yakni keadaan khusus, jadi perlu kita cek keadaannya. Kenapa dia pergi ke situ? Apakah dia jahil apa tidak? Ada syubhat apa tidak? Begitu dicek lama-lama dahulu baru kita hukumi. Itu pun kalau kita ada ilmunya. Kalau tidak ada ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Nah, ini yang tidak difahami oleh orang-orang yang menuduh yakni dakwah, yaitu ustadz-ustadz yang mendakwah kepada tauhid ini dakwah ekstrim, dakwah yakni menuduh. Ada sebagian, misalnya memang ada sebagian yakni dai-dai yang memang betul-betul ekstrim. Kenapa? Karena manhajnya manhaj khawarij misalnya. Itu ada. Itu ada. Cuma masalahnya ini karena kekurangan ilmu, yang menuduh ini kekurangan ilmu tadi, jadi tidak tahu mana satu yang manhajnya khawarij, mana satu yang manhajnya lurus, mana satu yang tidak lurus. Apalagi sekarang yakni dunia ini udah campur-campur sekarang. Jadi sepatutnya sebelum menuduh ikuti dulu, lihat dulu, cek dulu, tanya dulu, begitu. Itu sepatutnya. Kalau memang benar-benar jujur di dalam ingin atau jujur di dalam mengetahui sesuatu. Masalahnya ini tidak ada kejujuran. Taib. Jadi itulah ayul ikhwatul akhwat semuanya, dari ayat ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yakni menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW apapun yang dilakukannya, walaupun kelihatannya ekstrim, tapi didasari oleh sifat yang luar biasa, yakni sifat lemah lembut, kasih sayang, dan merasakan penderitaan yang diderita oleh umatnya. Oleh sebab itulah beliau Muhammad bin Abdul Wahab menjalani dakwah seperti itu. Menjalani dakwah seperti itu. Dan kebetulan Allah takdirkan beliau bekerja sama dengan kerajaan pada waktu itu, kerajaan Saudi di awal-awal, sehingga beliau disokong, didukung oleh kekuatan kerajaan. Dan apabila suatu dakwah disokong atau didukung oleh kerajaan, maka dakwah itu akan berhasil. Itu biasanya. Tapi kalau misalnya suatu dakwah yang hak misalnya, jangan paksakan untuk bekerja sama dengan kerajaan demi mendapatkan sokongan, itu keliru juga. Jangan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan yakni suatu dakwah baik benar maupun salah dakwah tersebut, kemudian yakni mendapatkan sokongan, dukungan dengan kerajaan, maka insya Allah dakwah itu akan berhasil, baik dakwah itu benar maupun salah. Nah, alhamdulillah dakwah Abdul Wahab ini kalau kita lihat secara teks-teksnya benar, kemudian bekerja sama didukung oleh kerajaan, alhamdulillah. Buktinya sampai sekarang Saudi dan juga Qatar ini alhamdulillah juga lah begitu. Jadi didukung dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini, artinya dengan nas-nas yang ada. Jadi bukan Abdul Wahabnya sendiri ya. Kenapa kita sebut dakwah bin Abdul Wahab? Karena dia paling banyak musuhnya masalahnya. Nah, itu dia. Artinya kalau tidak ya dakwah tauhid itu saja. Dakwah tauhid. Contoh misalnya, kenapa misalnya akidah 20? Paham tidak akidah 20 itu? Maksudnya wujud kidam baqo itu, kenapa di Nusantara kita itu ya itu begitu hebat mazhab tersebut? Kenapa? Karena pemerintah kerajaan itu mendukung mereka. Itu dia. Itu dia masalahnya. Misalnya kenapa misalnya Sufi banyak misalnya di Syria di situ? Ya karena memang kerajaannya seperti itu. Jadi yang didukung oleh kerajaan itu pasti akan berhasil.
Jadi sebab itulah itu tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Misalnya sekarang di Nusantara kita misalnya, kalau mereka menyebutkan dalilnya banyak-banyakan pengikut misalnya. Ini Asy'ari misalnya banyak pengikutnya. Itu yang benar. Dilihat dulu kenapa dia banyak pengikutnya. Karena dia disokong oleh pemerintah. Itulah mazhab pemerintah. Mazhab Mu'tazilah misalnya pada waktu yakni Al-Ma'mun, pada waktu dinasti Abbasiyah tu hari, pada waktu Imam Ahmad, di awal-awal dakwah Imam Ahmad. Itu tidak, itu mazhab Mu'tazilah. Mati Ma'mun, kemudian diganti anaknya masih juga. Kemudian selanjutnya baru setelah itu mati-mati semua raja-rajanya itu yang mendukung Mu'tazilah, baru hidup kembali dakwah sunnah. Begitu. Jadi sekali lagi, banyaknya pengikut ini, tapi ini ada pengaruh sokongan kerajaan. Sehingga suatu dakwah, suatu pemikiran, suatu mazhab, suatu manhaj itu jangan diambil mentah-mentah istilahnya. Jangan diambil mentah-mentah, masak dulu, pelajari dulu. Gitu. Jadi oleh sebab itulah ini dakwah tauhid ini memang disokong oleh Saudi, tapi jangan pula langsung benci Saudinya. Itu masalah. Jadi orang-orang kita misalnya karena ini dakwah Wahabi benci Saudi. Kalau dikasih duit oleh Saudi aman. Itu masalahnya. Itu dia. Itu walau alam, itu berpikir cara mana itu walau alam. Itu mazhab pemikiran itu pun kita pening. Tak tahu di belakang dah habis Saudi. Yes, Wahabi apa macam-macam. Tapi gila dikasih duit, waduh. Nih, walau alam senyum gitu. Ini itu dia. Jadi harus betul-betul kita yakni adil dalam bab ini. Jadi suatu mazhab, satu pikiran, itu harus betul-betul kita kaji betul-betul supaya jelas apa yang kita ikuti. Tapi itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua adalah hadis. Hadis selanjutnya adalah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa rawatuhu thiqat. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah nama masyhur beliau, nama kunyahnya, nama aslinya yang dipilih oleh banyak ulama adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Karena ini khilaf ulama apa nama aslinya daripada Abu Hurairah. Sampai ada yang menyebutkan 30 nama. Karena banyak sekali pendapat-pendapat. Karena nama yang paling populer, paling terkenal untuk Abu Hurairah. Tapi pasti ada nama aslinya, betul tak? Tak mungkin Abu Hurairah artinya kucing. Tak mungkin dia nama kecilnya Abu Hurairah. Tapi yang namakan ini adalah Rasulullah SAW. Jadi ala kulli hal disebut 30 nama di situ, khilaf ulama. Tapi yang paling masyhur, yang paling banyak dipilih adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal tahun 59 Hijriah, dan beliau yang menjadi imam solat pada waktu Aisyah radhiyallahu ta'ala meninggal pada tahun 57 Hijriah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Di sini janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini dua penafsiran ulama di sini. Penafsiran yang pertama yang mengambil zahir lafaznya. Zahir lafaznya adalah la taj'alu buyutakum qubura, yakni janganlah kalian, kalau mengambil tafsiran makna zahirnya. Dan ini adalah sebagian pendapat ulama, yakni jangan kalian kuburkan mayat di dalam rumah kalian. Ini zahirnya, betul tidak? La taj'alu buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ini jangan kalian kuburkan seorang dalam rumah. Karena kan ada kuburan umum kan? Ada kuburan umum, ada tempat-tempat kuburan umum di situ. Jadi jangan pula kuburkan orang di dalam rumah karena mungkin terlalu sayang misalnya. Dikuburkan masih ringan. Ada orang yang
banyak kita dengar atau baca berita-berita karena sayangnya itu dibiarkan mayatnya itu lama-lama di situ. Betul tidak? Banyak tuh. Itu na'udzubillah, tentu tidak boleh. Nah, sekarang ini tidak boleh, ini secara lafaz zahirnya tidak boleh menguburkan di dalam rumah. Adapun Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, ya tentu ini khusus ya, dan itu disepakati oleh sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW tidak ada dikuburkan di rumah-rumah mereka. Jadi dikuburkan mereka di Baqi dan sebagainya. Ini adalah sunnah, yakni menguburkan di tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang itu dikuburkan di rumahnya, itu faedah-faedah kuburan umum yang didapatkan oleh kaum muslimin itu kadang-kadang mereka tidak dapat. Itu tidak. Kaum muslimin yang lain kuburan kaum muslimin diziarahi. Terus kemudian mendapatkan doa misalnya. Kemudian juga aman daripada yakni hal-hal yang merusak gitu. Aman dari hal-hal yang merusakkan yakni kuburan. Kalau kuburan umum, orang tuh dah tahu kuburan, itu tidak. Jadi kalau dah tahu kuburan, kemudian dia tahu hadisnya, misalnya tak boleh misalnya duduk di atas kuburan. Oh, ini kuburan umum, tak tahu. Tapi kalau misalnya dalam rumah, siapa yang menjamin di situ? Siapa yang menjamin misalnya sekarang misalnya yang menguburkan itu dia kuburkan karena sayang misalnya. Kalau dah mati yang sayang ini, dah mati yang sayang ini, dah satu hal, kemudian rumahnya dijual, habis dah. Jadi kasihan. Jadi kuburan itu nanti akan tidak dihormati lagi, begitulah sebagainya. Maka para ulama menyebutkan tidak boleh. Tidak boleh. Karena tadi menyelisihi. Itu yakni pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dari segi makna. Dari segi makna. La taj'alu buyutakum qubura. Maknanya adalah jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, di mana kuburan tidak boleh dibacakan, atau kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kuburan bukan tempat untuk sholat. Kuburan bukan tempat untuk ibadah. Yakni kuburan adalah tempat sepi. Maka jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sepi, macam kuburan sepi. Itu dia, itu secara makna. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian sepi, sebagaimana halnya kuburan sepi. Ini dah pernah kita sebutkan. Kita sebutkan riwayat Imam Muslim, yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan misalnya membaca surah Al-Baqarah. Terus kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk sholat sunnah, begitu kan, di rumah. Itu semua itu adalah Rasulullah SAW perintahkan agar rumah itu hidup, Tapi kalau misalnya kuburan, ya jangan buat macam itu. Tapi yang pernah kita sebutkan dan kita saksikan secara nyata itu udah terbalik dah sekarang, gitu. Terbalik sekarang. Rumahnya sepi, kuburannya pula yang ramai. Jadi di rumahnya itu tidak pernah dia khatamkan surah apapun misalnya. Tapi kalau di kuburan, surah-surah yang itu semua khatam nih. Yasin khatam, apalagi surah-surah, apalagi misalnya khatam di situ. Itu yang menjadi kenyataan. Dan sekali lagi kenyataan itu adalah menyakitkan bagi kita. Kenapa? Karena tadi ini yakni ada unsur-unsur apa itu menyelisihi tauhid. Ada unsur-unsur menyelisihi tauhid. Jadi sekali lagi ini yakni dua tafsiran ini yakni boleh diambil. Dua tafsiran makna baik secara zahir tadi kita sebutkan ataupun secara makna tadi kita sebutkan boleh diambil. Jadi jangan kuburkan seorang di dalam rumah, ataupun yakni jangan jadikan rumah itu sepi sebagaimana halnya kuburan, yakni tempat sepi. Terus kemudian wala taj'alu qabri 'idan. Kita lanjut di situ, wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Ini juga. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Karena tadi kita sebutkan kuburan itu tempat sepi. Kalau dijadikan tempat perayaan, jadi nanti ramai. Taib. Di sini kita perlu mengetahui makna Id. Taib, makna kata Id. Dan ini
kata Id ini pun masyhur di kalangan kita. Ada Idul Adha, kemudian ada Id Al-Fitri, ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Taib. Kata Id di sini, apa yang dimaksud dengan kata Id supaya kita faham? Di sini Id adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama, sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Makna Id dari kata-kata yakni ada ya'udu idan. Jadi makna Id adalah yakni suatu kata yang menunjukkan suatu yang diulang-ulang. Suatu kata yang menunjukkan pengulangan. Itu dia makna Id. Jadi kalau suatu yang diulang-ulang, itulah Id. Terus menerus diulang-ulang, baik misalnya yakni diulangnya setiap minggu, diulangnya setiap tahun misalnya, atau setiap bulan. Itu pun termasuk yakni makna Id di sini. Termasuk makna Id. Dan di sini juga masuk yakni Id yang dimaksud pengulangan, yang diulang-ulang yang dimaksud di sini itu masuk di dalamnya pengulangan, dilihat dari segi waktu, kemudian dilihat dari segi tempat. Dilihat dari segi waktu, dilihat dari segi tempat. Di dalam Islam kedua-duanya ada juga. Kedua-duanya ada. Misalnya kalau orang haji misalnya selalu pergi ke Mina misalnya, kemudian Arafah misalnya, Muzdalifah, itu semua Id tapi dari segi tempat. Karena selalu dikunjungi, diulang-ulang kunjungi setiap tahun. Maka itu tempat Id secara tempat. Kemudian Id secara waktu, ya tentu kalau setiap minggu ada hari Jumat, itu tidak. Kalau setiap tahun ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ini menurut syariat. Jadi oleh sebab itulah yang diulang-ulang itu namanya Id. Itu yang disebut dengan perayaan. Yang diulang-ulang, baik dilakukan atau dikunjungi, tadi kita sebutkan, itu namanya perayaan. Nah, mengenai perayaan ini adalah suatu yang besar di dalam Islam. Suatu yang besar di dalam Islam. Sehingga tidak boleh orang itu sembarang-sembarangan untuk yakni merayakan sesuatu, kemudian mengulang-ulang. Mungkin kalau satu kali dia rayakan, tak masalah. Itu bukan perayaan kalau satu kali saja. Tapi kalau berkali-kali, setiap tahun dia lakukan, bahkan kalau tidak dilakukan, dianggapnya aib misalnya, atau dianggapnya suatu kekurangan misalnya, itu masalah. Dan ini sekali lagi perayaan jenis ini, Id ini, kita sebutkan Id, ini bukan masalah ringan. Karena apa? Karena zohirnya adalah syiar. Yakni tanda bagi Islam itu. Sebab itu Nabi SAW membatasi Id ini cukup hanya 2 saja. Nabi SAW menyebutkan misalnya di dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW, Anas menceritakan ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW pada waktu itu melihat kami bermain-main. 2 hari bermain gitu, kami memiliki 2 hari di situ kami bermain-main. Rasulullah SAW bertanya, ini apa ini? Rasulullah SAW, Anas bin Malik, ini adalah 2 hari yang kami lakukan pada masa jahiliyah pada waktu itu, yang kami terus ulang-ulang begitu sebagai hari raya. 2 hari ini main-main di situ. Rasulullah SAW menyebutkan apa itu? Rasulullah SAW menyebutkan, Innallah qad abdala bihima khairun minhuma. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan keduanya, yakni 2 hari yang tadi dilakukan oleh ahlu Madinah tadi, dengan 2 hari yang lebih baik daripadanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu dia. Jadi kalau misalnya menyebutkan perayaan itu yakni dari segi agama, ada unsur-unsur agamanya, maka ini jelas tidak boleh. Ini kira-kira Anas bin Malik tadi bermain-main, dia menyebutkan pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah, kami memiliki, kata Anas, 2 hari Idan, 2 hari yang kami main-main di situ, main-main saja. Ini agak-agak itu ada unsur agamanya apa tidak di situ?
Tidak ada, dia hanya main-main saja. Cuma masalahnya Nabi SAW mendengar dari Anas, masalahnya orang-orang Madinah walaupun main-main tidak ada unsur agamanya, tapi 2 hari itu terus terulang, maka jadi Id. Jadi kalau dia terulang-ulang, jadi saingan pula dengan Idul Fitri, Idul Adha. Jadi orang non-Islam gitu melihatnya, banyak sangat nih hari raya orang Islam, tapi dia tak tahu mana satu yang urusannya agama, mana satu. Nah, Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah SAW, Allah telah menggantikan keduanya dah dengan 2 hal yang lebih baik, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Nah, dari sini kalau kita faham dari sini, kita ketahui kesilapan, kekeliruan hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha. Dah selesai. Kita tidak sebutlah. Nanti disebut ekstrim kalau menyebut gitu. Paham tidak nih? Banyak hari raya. Jadi kita ambil kaidah tadi, kita paham dah. Jadi kita paham yang ditetapkan oleh syariat, ini dia, Idul Fitri, Idul Adha, dan Rasulullah SAW menyebutkan Allah telah menggantikan keduanya dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti kalau orang itu memaksa diri untuk terus-menerus melakukan hari raya, yakni suatu yang diulang-ulang, begitu, baik raya itu rayanya sendiri atau raya yang lain misalnya, maknanya mereka tidak menerima kebaikan yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti raya-raya yang tadi, sebagai ganti id-id yang tadi. Itu dia. Kita paham insyaallah ya. Jadi itu dia. Jadi tapi kadang-kadang orang tidak semua apa itu namanya istilahnya IQ-nya sama. Jadi orang tuh ada yang, sebagian orang ada yang akan paham apabila disebutkan contohnya. Gitu. Kalau ada orang yang sekedar disebut kaidah tadi, ada paham. Tapi ada orang yang tadi kita sebutkan tidak paham kecuali kalau disebut contoh. Oke, kita sebut contohnya raya banyak sekali. Hari raya Id secara umum selain Idul Fitri, Idul Adha, berdasarkan definisi Id tadi kita sebutkan Maulid itu Id apa tidak tuh? Id. Karena setiap tahun terulang. Isra Mi'raj misalnya, Id apa tidak? Id. Ini berkaitan dengan umum. Belum lagi id-id yang lain, ada misalnya hari jadi nikah misalnya. Hari jadi nikah itu untuk 2 orang. Nah, kalau satu orang itu ini hari raya jadi kelahiran, birthday, itu masuk juga. Itu juga contoh lah. Ini kalau udah disebutkan contoh tidak jelas lagi, wallahu alam lah. Nanti wallahu alam lagi. Sepertinya itu ngaji nanti di kampung saja. Udah jauh datang dari Qatar tak paham. Itu. Terus wala taj'alu qabri 'idan. Terus wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nah, terus perintah selanjutnya dari Rasulullah SAW adalah ucapkanlah salawat untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Aman dah. Hadis ini dah membuat kita aman. Sebab itulah tidak perlu kita pergi ke kuburan Nabi SAW hanya untuk menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak ada. Jadi ini hadis ini menenteramkan. Dan ini menunjukkan tadi kita sebutkan Rasulullah SAW berkasih sayang. Rasulullah SAW kasih sayang. Jadi justru yakni mereka-mereka yang memberatkan diri itu di situ pergi ke kuburan Nabi SAW hanya untuk berselawat, di situ berdoa, di situ justru memberatkan diri. Kalau seandainya Rasulullah SAW lihat itu pasti dah walau alam dah. Bagaimanalah yakni cucuran air mata Rasulullah SAW melihat keadaan seperti itu. Rasulullah SAW dah bilang nih, berselawatlah kalian dimanapun saja berada akan sampai. Alhamdulillah. Terutama hari Jumat sekarang nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begitu. Jadi kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. 1 kali selawat akan didapatkan kembaliannya 10 kali. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Apalagi itulah sekali lagi menunjukkan kemudahan. Jadi syariat Islam ini adalah sangat-sangat mudah. Itulah disebut ad-dinu yusrun. Jadi din ini adalah mudah. Din ini adalah mudah. Tidaklah ada yang mempersulit agama ini kecuali akan dikalahkan. Sebab itulah Nabi SAW
itu lebih memilih untuk umatnya suatu hal yang memudahkan umatnya. Contoh misalnya Rasulullah SAW tidak misalnya continue berjamaah tarawih, sebab nanti ditakutkan umatnya diwajibkan, masalah. Itu tidak. Habis misalnya Rasulullah SAW memberikan keringanan, orang safar itu boleh berbuka puasa. Kalau Rasulullah SAW tak beri keringanan, muskilah. Gitu. Dan lain-lain banyak sekali keringanan-keringanan. Itu menunjukkan kasih sayang daripada Rasulullah SAW. Jadi ini masalahnya adalah dengan orang itu berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu dia telah memberatkan dirinya. Coba misalnya kalau misalnya seandainya maulid itu sunnah syariat, itu agak-agak bagaimana tuh keadaan kita tuh? Maksudnya seperti susah kita, susah. Misalnya orang-orang kampung misalnya rela berhutang ya, berhutang untuk apa Id itu, misalnya kenduri kematian misalnya. Kalau seandainya itu betul-betul itu muskilah berat. Ya mungkin sekarang kita berat lah, itu kita kan orang mati sekali juga gitu. Iya. Ya bagi kamu misalnya kan bukan kamu saja yang hidup, yang lain itu pun banyak yang hidup, dia itu yang hidup mati juga. Terus gimana tuh? Nah, jadi syariat ini kan untuk semua, bukan untuk yang kaya saja, bukan untuk yang miskin saja misalnya. Jadi itu sekali lagi itu dampak negatif daripada orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Nah itu dia. Contoh kecil saja, misalnya zikir setelah sholat itu. Misalnya kita kebanyakan misalnya di kampung tuh kita misalnya kerja, misalnya kan kalau di tempat kita kan itu subuh kan dah time kerja, betul tidak? Ini orang mau kerja, habis itu zikir, belum lagi doa, mau pergi segan, begitu kan? Jadi ditahan. Habis itu pula ada terus hadis-hadis di kampung dulu. Misalnya ada karena dia tak suka tengok misalnya orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, langsung misalnya zikir sekejap sebentar terus pergi. Terus tak tahu dari mana dia dapat hadis. Dia sebutkan man laisa lahu wirdun, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun katanya. Tak tahu ya Allah itu dari mana hadisnya, wallahu alam. Barang siapa yang tak wirid, itu berarti kirdun. Itu muskilah. Itu wallahu alam tuh ya Allah. Itu sampai macam tu sekali dia punya dalil. Sampai orang tu orang kan jadi segan untuk pergi langsung, segan padahal dah kerja. Coba ikuti sunnah Nabi SAW kan ringan. Itu tidak. Itu dia. Terus selanjutnya, wa an Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi alaihi salatu wassalam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Rawahu fil Mukhtarah. Nih. Dalam hadis yang lain, Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain ini masyhur dengan Ali Zainal Abidin. Ini yang dinamakan dengan Ali Zainal Abidin karena dia yang paling rajin ibadah. Sebetulnya Imam Az-Zuhri mengatakan, aku tidak pernah melihat orang Quraisy setop ibadahnya selain ini, orang ini Ali, maka disebut digelari Zainal Abidin, perhiasan orang-orang yang beribadah. Ali Zainal Abidin, Ali meninggal tahun 93 Hijriah. Ali bin Al-Husain berarti anaknya Husain ini. Ali bin Al-Husain, cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Al-Husain meninggal di Karbala Yaum Ashura tahun 61 Hijriah. 10 Muharram. Yaum Ashura, hari Ashura, 10 Muharram di Karbala, meninggal tahun 61 Hijriah. Dalam hadis yang lain, Ali bin Al-Husain menuturkan bahwa ia melihat seorang masuk ke dalam celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah SAW. Oh, ternyata ini berarti bukan di zaman kita saja yang mencari celah-celah ini. Ternyata dari dulu nih banyak yang cari celah-celah. Celah-celah yang ada pada kuburan Rasulullah SAW. Yakni tempat di situ yang dekat-dekat dengan kuburan Rasulullah SAW. Dia masuk di situ.
kemudian berdoa, maka ia pun melarangnya. Maka ia pun, maksudnya ia di sini adalah Ali Zainal Abidin, melarangnya. Seraya berkata kepadanya, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, yakni Al-Husain, dari kakekku atuknya yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Berarti hadis ini muttasil, bersambung. Gitu, bersambung. Ini hadisnya. Berarti ini sekali lagi pengingkaran daripada Ali Zainal Abidin. Ini kalau orang-orang yang mengaku dirinya Ahlul Bait, ini seharusnya hadis ini diterima. Ini hadis Ahlul Bait ini. Tapi masalahnya nih orang-orang Syiah itu yang menyebabkan itu suka mencari celah-celah, tempat-tempat di situ. Diikuti orang-orang yang sufi-sufis, apa yang gulu, yang berlebihan itu. Terus, la tattakhidhu qabri 'ida. Berarti ini sekali lagi orang tu kalau mau menasihati orang harus ada ilmunya. Macam tu. Jangan main perasaan. Ini rasanya tak sedap lah, tak boleh nih. Langsung ditegur, terus apa dalilnya, dah diam dah. Nih. Ini Ali Zainal Abidin langsung menyebutkan, maukah kamu aku beritahu nih, ada hadis riwayat yang aku dengar dari bapakku, dari atukku, dari Rasulullah SAW. Berarti hadisnya hadis sahih. La tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tadi dah kita sebutkan. Berarti orang ini apa itu? Orang ini sepertinya telah dipantau. Dipantau, dicek oleh Ali Zainal Abidin. Agak-agak nih setiap hari datang orang nih. Apa hal? Setiap hari datang atau mungkin setiap minggu datang misalnya. Ini tak boleh. Ini masuk la tattakhidhu qabri idan. Jadi menjadikan yakni pergi ke kuburan Nabi SAW rutin, itu muskilah, tak boleh. Tidak boleh. Apalagi misalnya ada sebagian kaum muslimin misalnya setiap maghrib misalnya pergi ziarah. Datang ke Madinah selalu ziarah. Niat ziarah. Itu masalah, itu masuk dalam hadis ini, tak boleh. Jadi kalau dah ke Masjid Nabawi, sekali saja ziarahnya. Sekali saja. Lepas itu dah, yang lain tu solat di Masjid Nabawi niatnya. Masalahnya itu dah, setiap pergi ke Masjid Nabawi, ziarah dulu. Setiap pergi ziarah dulu. Ziarah dulu. Itu dah masuk id dah. Terulang-ulang setiap hari. Ini larangan. La tattakhidhu qabri ida. Wala buyutakum qubura. Dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dah faham betul? Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Dan ucapkanlah doa salam untukku, salawat kepada Nabi SAW, karena doa salam kalian akan sampai kepadaku dari mana saja kalian berada. Jadi maknanya, maknanya Ali Zainal Abidin menasihati orang ini dah tak perlu mencari celah-celah tempat-tempat dekat Nabi SAW, tidak perlu. Di rumah kamu berdoa, bersalawat pun sampai, aman. Itu maksudnya. Baik, itu dia. Yakni ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni dalam menerangkan bagaimana bentuk Nabi SAW menjaga, usaha Nabi SAW menjaga kemurnian tauhid dan menutupi jalan yang menuju kepada kemusyrikan. Jadi dari sini juga kita fahami bahwa tidak heran dakwah tauhid itu dakwah yang selalu akan tetap ada, senantiasa ada. Karena dai-dainya senantiasa bersemangat berdasarkan semangat Nabi SAW seperti ini. Dan kita misalnya, kalaupun tidak misalnya seperti kita tidak mampu seperti ustaz-ustaz, seperti dai, seperti syekh misalnya menyampaikan kajian sebagainya, paling tidak kita sokong, kita bantu, kita dukung dakwah tauhid tersebut. Ya dengan kemampuan masing-masing. Tapi selanjutnya kandungan bab ini, yaitu kesimpulannya, yang pertama disebut tafsir ayati bara'ah, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Bara'ah, yakni surat At-Taubah. Tadi disebutkan bahwasanya benar-benar Rasulullah SAW diutus kepada seluruh alam dan yakni kepada Arab secara khususnya. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya tadi. Kemudian yang kedua, ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayatal bu'di. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjauhkan umatnya dari jalan yang menuju kepada kemusyrikan, serta menutup setiap jalan yang menjurus, yang menuju kepadanya. Contoh
ziarah kuburan itu tak masalah. Cuma setiap hari, rutin, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun misalnya, itu masalah. Itu boleh menuju kepada kesyirikan. Itu yang ditutup oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau SAW melarang. La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri. Jangan. Itu larangan. Bukan larangan karena yakni amalan itu secara asal tidak boleh, tapi karena kalau terus menerus dijadikan yakni ibadah, jadi nanti dikhawatirkan akan menjadi kesyirikan. Taib. Selanjutnya yang ketiga, zikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Rasulullah SAW menginginkan keimanan dan keselamatan kita, dan amat belas kasihan lagi penyayang kepada kita. Itu dia. Jadi tadi kita sebutkan sampai Rasulullah SAW perang, sampai Rasulullah SAW membunuh saudara-saudara atau family beliau, satu kabilah misalnya, sahabat-sahabat beliau, sampai demikian. Ini adalah usaha untuk menegakkan tauhid. Apakah Rasulullah SAW penyayang apa tidak? Jangan sebut Rasulullah SAW tidak penyayang gara-gara tadi. Nah, itu apa? Rasulullah SAW sampai berkorban gitu jiwa dan raga untuk menegakkan tauhid. Karena tauhid ini apabila tegak pada diri seorang, maka orang itu akan selamat. Itu maksudnya. Terus yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabri ala wajhin makhsus ma'a anna ziyaratuhu min afdalil a'mal. Rasulullah SAW melarang seorang banyak melakukan ziarah kuburan. Ziarah kubur. Melarang seorang banyak melakukan ziarah kubur. Yani jangan salah faham ya. Maksudnya selalu, maksudnya ini dalam bentuk khusus gitu. Dalam bentuk khusus. Artinya dalam bentuk khusus ini niatnya gitu. Niatnya. Jadi ini niat perlu diluruskan. Jadi pergi Madinah pada asalnya adalah untuk ziarah Masjid Nabawi, kemudian sekaligus ziarah kuburan Nabi SAW. Dah sekali saja. Adapun misalnya selama seminggu 3 hari di situ, ya tidak usah lagi ziarah kuburan Nabi SAW. Jadi cukup ziarah Masjid Nabawi saja, itu maksudnya. Jadi di sini Rasulullah SAW melarang ziarah kuburnya dalam bentuk khusus. Padahal ziarah kuburan beliau SAW itu dibolehkan. Taib. Yang keenam, yang ke berapa tu? Yang kelima. Taib, yang kelima tadi, yang keempat ya. Yang tadi yang keempat kita bacakan. Taib, terjemahnya larangan Rasulullah SAW untuk tidak menziarahi kuburannya dengan cara tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal menziarahi kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik. Taib, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, nahyuhu 'anil iktsar minaz ziarah. Rasulullah SAW melarang seorang banyak melakukan ziarah kubur. Ya tentu dengan niat yang bukan-bukan. Tapi kalau ziarah kubur untuk mengingat kematian, ini tidak masalah. Kemudian yang keenam, hathu 'alan nafilati fil bait. Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan solat sunnah di dalam rumah. Nah, supaya rumah itu hidup, dan menyelisihi keadaan yang ada dalam atau di dalam kuburan. Yang ketujuh, annahu mutaqarrarun 'indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Satu hal yang sudah menjadi ketetapan di kalangan kaum salaf, bahwa menyampaikan salawat untuk Nabi tidak perlu masuk ke dalam kuburannya. Ini kalau sampai masuk kuburannya nih muskilah. Itu tak tahulah apa terjadi kalau betul-betul itu sebagai sunnah. Alhamdulillah Allah jaga kuburan Nabi SAW. Yang kedelapan, ta'lilu dzalika bi anna salatar rajuli wa salamuhu alaihi yablughu wa in ba'uda. Fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba. Alasan karena salawat dan salam seorang untuk beliau akan sampai kepada beliau dimanapun ia berada, maka tidak perlu harus mendekat sebagaimana yang diduga oleh sebagian orang. Ini karena sebagian orang ya tentu jahil, tidak ada ilmu. Jadi kita pun kalau tidak ada ilmu, mungkin pendapat kita pun demikian. Semakin dekat kita dengan Madinah, semakin dekat kita dengan Rasulullah SAW. Semakin dekat dengan kuburan Rasulullah SAW, semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Ini kias-kias orang apa tuh? Kias-kias orang jahil. Gitu. Tapi kias orang yang berilmu, ini cukup di dalam rumah atau cukup di tempatnya selawat sampai kepada Nabi SAW. Terus yang terakhir, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakhi tu'radu a'malu ummatihi fis salati wassalamu alaihi. Nabi SAW di dalam alam barzakh, di dalam kuburannya,
akan ditampakkan seluruh amalan umatnya yang berupa salawat dan salam untuknya. Yani ketika orang itu salawat dan salam, Nabi SAW menjawab, yakni salam. Orang yang atau orang yang menyampaikan salam kepada yakni Rasulullah SAW. Jadi di sini kita tahu kekeliruan orang yang merasa lebih afdol berselawat di depan kuburan Nabi, atau bahkan kirim-kirim salawat. Gitu, kirim-kirim salam salawat. Jadi kalau ada orang pergi umrah, pergi haji, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi, lepas tu Umar, lepas tu Abu Bakar, lepas tu Umar misalnya. Ini keliru, ini pemahaman kias-kiasan akal-akalan ini. Kiasan perasaan. Ya kalau kias-kias perasaannya memang salam lah, konon kita salam kepada misalnya kawan gitu balik kampung, ini orang dah meninggal. Ini lain cerita nih, orang dah meninggal, dia lupa dah meninggal nih. Rasulullah SAW dah meninggal, Abu Bakar dah meninggal, Umar dah meninggal. Nah, di antara tiga yang meninggal dan dikuburkan gitu di situ, itu hanya Rasulullah SAW saja yang memiliki keistimewaan seperti ini. Yaitu apabila kita selawat salam itu sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau Abu Bakar, Umar ya tidak sampai. Ya cukup kita sebutkan radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya, insyaallah dikabulkan dan Allah sudah meridai keduanya. Taib. Jadi kiranya sampai di situ ayo ikhwah semuanya. Keterangan untuk bab yang ke-22 ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita tetap selalu dalam yakni tauhid yang murni, selalu di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dan mati di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita dan merahmati kita dan keluarga kita semua. Barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan bahasan kitab ini dan kitab-kitab yang lain pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.